Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Cilacap dan hari ini dimandikan oleh Bapeda Kabupaten Cilacap, kemudian Bapak pimpinan jabat dari Dinas Kabupaten Cilacap, dari perguruan tinggi, hadirin hadirat yang kami muliakan. Untuk sesi yang kedua ini dari Stais Majenang akan mempresentasikan hasil mini riset, ya, tapi banyak. Ini berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Dalam hal ini yang akan kita sampaikan adalah mengenai kajian partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, kemudian dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal. Ini penting karena bisa menjadi pilot project untuk pengembangan desa wisata di tempat lain. Dalam hal ini kami mengambil studi kasus desa wisata Curug Gelis. Ini ada di desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Ini tulisan semua dan videonya di belakang. Jadi memang spesial PPT-nya untuk mempresentasikan saja. Kami nanti akan sertakan di sini ada data video dan foto. Kita mengangkat kepariwisataan itu melihat bahwa sudah sejak awal milenium kedua tahun 2000 pariwisata ini posisinya penting di Indonesia. Kalau sekarang pariwisata itu penyumbang devisa negara nomor 3. Yang pertama adalah ekspor atau perdagangan, yang kedua itu adalah pajak, makanya ada amnesti pajak, makanya pemerintah cukup kaya sekarang sebetulnya. Dan yang ketiga adalah pariwisata. Nah, ini kita bicara mengenai pariwisata sebetulnya menyenangkan, tetapi masalahnya kompleks. Kemudian berkaitan dengan pariwisata atau pariwisataan, selain menjadi penyumbang devisa, jadi pariwisata ini kalau dikembangkan dengan baik, itu selain bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro, juga secara mikro. Kita bicara mikro berarti bicara lokal. Lokal ini yang mandegani biasanya pihak desa di bawah arahan kabupaten. Oleh karena itu penting sekali mengembangkan desa wisata karena nanti dampaknya bisa dirasakan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian desa Cisuru ini kita pilih karena memang desa ini salah satu dari 6 desa yang diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2012 sebagai desa wisata. Jadi Cilacap ini punya banyak desa, tapi yang punya potensi wisata itu tidak banyak juga, dan yang siap untuk diresmikan atau dikaji secara kelayakan itu juga tidak banyak. Nah, oleh karena itu desa Cisuru ini kemudian menjadi salah satu dari 6 desa yang dijadikan sebagai pilot project pemerintah Kabupaten Cilacap untuk pengembangan desa wisata. Sampai di mana seperti itu. Nah, ini tahun 2012 ini kemudian diresmikan dengan nama Desa Wisata Curug Gelis. Seperti itu. Kemudian di dalam perkembangannya 2012 sampai dengan 2017, 5 tahun pertama itu bagus. Perkembangannya bagus banget, termasuk dari sisi jumlah wisatawan yang datang, pendapatan dari tiket masuk yang dikenakan kepada wisatawan, dan juga ada bagi hasil bagi pemerintah Kabupaten Cilacap karena ini sistemnya adalah syirkah kalau dalam ekonomi Islam itu bagi hasil. Namun sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang itu berlaku anti klimaks. Jadi 2012 sampai
17 itu bagus, di mana pemerintah Desa Cisuru ini untuk mengembangkan curug atau air terjun ini, nanti gambarnya akan kita lihat, itu mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa realisasi anggaran perubahan 2014 100 juta, 2016 itu 50 juta, juga ada dari dana desa, tetapi 5 tahun saja yang bisa dirasakan. Jadi dampak atau implikasinya itu 5 tahun yang signifikan sampai klimaksnya 2017, kemudian 2018 sampai sekarang anti klimaks, sampai sekarang vakum. Nanti videonya bisa dilihat, kami punya 7 video dari tahun-tahun ada videonya Curug Gelis. Seperti itu. Nah, kami mewawancarai pengelolanya. Di sana yang mengelola adalah pemerintah bersama dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata, namanya Pok Darwis Curug Gelis. Informasi dari pengelolanya mengatakan ini valid karena sebetulnya ini hanya presentasi saja. Untuk jurnal ilmiahnya kita sudah buat. Jadi salah satu penyebab utama selain pendanaan, selain keuangan, untuk pengembangan desa wisata, dalam hal ini adalah Desa Wisata Curug Gelis, itu adalah partisipasi masyarakat. Nah, inilah yang mau dikaji oleh kami dan sudah dikaji, nanti kita laporkan. Jadi kajian ini meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat di sana terhadap pengembangan desa wisata. Ini penting karena desa wisata kebanyakan di tempat-tempat di Jawa Tengah itu gagal karena tidak ada dukungan masyarakat atau partisipasi. Dan banyak langkah-langkah yang ditempuh pemerintah tetapi tidak sistematis. Jadi main potong kompas saja sana sini dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk menjadi mudah-mudahan bisa menarik menjadi sumber referensi relevan ya untuk fenomena atau inferensi dari kasus-kasus terkait untuk Curug Gelis ini. Kemudian next, metode penelitiannya simpel aja, pakai metode penelitian kualitatif dengan sifat yang deskriptif. Jadi nanti kualitatif ini adalah untuk analisis pembahasannya, kita paparkan dengan deskriptif, dengan menggambarkan, bukan naratif ya. Kemudian seperti yang lain juga dalam penelitian kualitatif, untuk teknik pengumpulan datanya ada observasi langsung ke lapangan, interview dan dokumentasi. Kemudian di sini juga ada teknik purposive sampling, kita pakai kualitatif juga ada, kita mengambil narasumber, sumber-sumber untuk informan itu sesuai dengan kriteria kita yang kira-kira relevan. Di sini banyak, kalau ada penelitiannya bisa saya show up semuanya, dari termasuk kepala desa, kemudian pelaku UMKM, pengelola Pok Darwis dan lain sebagainya, Karang Taruna, termasuk wisatawan, komplit kita wawancarai semuanya. Kemudian untuk teori-teori yang kita pakai, di sini ada 3 hal yang kita akan temukan atau jawab. Untuk melandasi itu ada pemikiran utama dari teori, 3 teori di sini. Yang pertama teori tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari Kate Davis dan John W. Newsom. Ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi di Desa Cisuru, di Desa Wisata Curug Gelis itu seperti apa. Ini konsepnya dari sini. Kemudian untuk tingkat partisipasinya kita teliti jadi bentuk tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wisata Curug Gelis, kita akan landaskan, kita bandingkan dengan teori dari Einstein ya. Ini teori yang sangat terkenal sekali di ilmu sosial. Kita jadikan teori yang kedua untuk menghitung atau untuk merumuskan bagaimana tingkat partisipasinya. Kemudian yang ketiga itu ada teori tentang desa wisata, ini lokal aja dari Istriani 2019, salah satu praktisi ya dan akademisi yang meneliti tentang desa wisata. Ya, seperti itu. Kemudian next. Ini penjelasan semua karena tidak mungkin ngomong banyak, jadi alhamdulillah sudah di print. Jadi ini sudah ada SK-nya, Desa Cisuru ini jadi Desa Wisata Curug Gelis.
Kabupaten Cilacap disahkan pada tahun 2012 ya. Ada yang sama, desa yang sama untuk diresmikan menjadi desa wisata. Di sini mungkin bapak-bapak mungkin pirso atau sudah mengenal. Yang sama dengan Curug Gelis, angkatan itu ada Karangbanar di Cetis, Wagir Indah Olahan, ini dia di Pala, Samudra Mandiri di Darapayung di Binangun, Cimandawai Indah di Daya Luhur, dan Genta Wisata di Kroya. Ini seangkatan diresmikannya dengan Desa Wisata Curug Gelis di Desa Cisuru. Kemudian, nah Bapak Ibu bisa melihat Curug Gelis ini hanya sebagai ikon karena objek wisata yang paling terkenal menjadikan primadona yang paling bagus itu Curug Gelisnya. Padahal di Desa Cisuru ini atau Desa Wisata Curug Gelis ini banyak sekali potensi wisatanya. Di sini ada beberapa curug, kita bisa hitung. Nanti fotonya ada. Ada Curug Gelis, Curug Penganten, Curug Lawet, Curug Haji Nur Saleh, Curug Gendong, Curug Kembar. Ini baru curugnya aja. Ini yang kelihatannya besar, yang kecil-kecil nggak kehitung. Kemudian ada petilasan. Petilasannya ini masih ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah sampai sekarang. Iya, petilasannya juga banyak ini. Ada petilasan Jerusalem, Mbah Tombo, lain-lain lah ya. Ini banyak sekali. Kemudian Desa Wisata Curug Gelis ini dikelola oleh Pokdarwis. Nah, kita mulai dalam pembahasan yang lebih jauh. Pokdarwis ini namanya Pokdarwis ya Curug Gelis juga. Karena masyarakat kalau di Majenang dan sekitarnya Jawa Barat kan tahunya Curug Gelis, Curug no gelis gini, Curug cantik ya bahasa ini. Gelis. Ya, Gelis itu cantik ya. Jadi yang paling cantik maksudnya air terjun yang paling cantik. Ini dikelola oleh Pokdarwis Desa Cisuru yang namanya Pokdarwis Curug Gelis bersama dengan pemerintah. Nah, untuk anggota Pokdarwisnya asli pribumi karena pemerintah Desa Cisuru itu punya prinsip dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, seperti itu slogannya. Tetapi pada praktiknya sulit. Jadi semua yang mengelola Pokdarwis ini semuanya warga asli Cisuru, tidak diperkenankan warga desa atau warga dari luar desa tersebut. Kemudian pengembangannya itu banyak ya, karena ini bukan menjadi fokus yang akan kita presentasikan. Jadi ada dampak yang bisa dilihat selama pemerintah desa setempat bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Cilacap dan dikelola oleh Pokdarwis Curug Gelis ini. Dampak yang pertama adalah infrastruktur. Jadi sebelum tahun 2012 jalannya itu masih belakang-belakuk ya, masih tanah. Nah setelah diresmikan itu, ini dibangun jalan rapat beton ke lokasi wisata, karena lokasi wisatanya itu lumayan jauh dari jalan Cukang Lele Sidarja. Jadi di antara itu ada pertigaan di sekitar Kebon Karet. Mungkin ada yang pernah ke sana gitu. Ini ada pembangunan infrastruktur jalan, kemudian juga ada gazebo, nanti bisa ini cepat aja. Kemudian, nah karena di sini wisatawannya bahkan ada wisatawan Kanada, luar negeri, mancanegara itu pada datang ke Curug Gelis ini, kisaran tahun 2012 sampai 2017, fotonya ada. Kemudian UMKM-nya juga jalan, produk lokal. Desa Wisata Curug Gelis atau Desa Cisuru ini juga selain lokasi potensi wisatanya banyak, juga produk UMKM-nya juga banyak yang terkenal seperti emping melinjo, sale pisang pres, tempe kelentang. Mungkin paling Bapak Ibu baru tahu ya namanya tempe kelentang itu apa ya? Tempe kelentang itu tempe yang diolah dari biji karet. Nah, itu ada itu. Dan yang terkenal banget di Cisuru adalah gula semut, ini sudah ekspor. Nah ini menggeliat banget. Jadi pembangunan infrastrukturnya juga dimulai karena diresmikannya Desa Wisata Curug Gelis. Kemudian wisatawannya semakin banyak, bahkan mancanegara. Kemudian karena ada tiketing di sana,
Jadi ini sharing antara pemerintah Desa Cisuru dengan Pemda Kabupaten Cilacap. Ada bagi hasil kalau nggak salah 60-40 ya, 60-40. Tapi hanya berlaku sampai tahun 2017, sekali lagi seperti itu. Kemudian juga banyak lapangan pekerjaan, karena gini, yang mengelola Desa Wisata Curug Gelis dan curug-curug lainnya ini dari Pokdarwis ini mereka mengelola berbakti kepada desa, pada masyarakat juga nyambut gawe, di penghasilan. Lagi-lagi sampai 2017. Jadi banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Oke. Nah, ini salah satu upaya pemerintah. Jadi di Desa Cisuru ini pemerintahnya juga melakukan upaya sebetulnya. Kalau dibilang misalnya hanya menggantungkan kepada Pemda, enggak. Yang pertama itu dengan melegalisasi Curug Gelis. Karena untuk mengajukan bantuan dan lain sebagainya memang harus resmi terlebih dahulu. Ini payung hukum ini diupayakan oleh pemerintah desa. Supaya apa? Supaya tidak kelia. Karena bahasa Jawa kelia itu ngomong ini. Orang diserobot private sector ya, tidak diserobot oleh pihak swasta. Yang kedua, ini juga pernah diselenggarakan bahkan beberapa kali penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan dan keorganisasian ya, dengan mengundang pakar. Tapi nggak bisa diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, hanya cuma Pokdarwisnya saja. Nah ini nanti bisa menjadi temuan nanti di belakang setelah ini. Kemudian studi banding juga ke objek wisata atau desa wisata yang terkenal di Jogja, Umbul Pongkok. Jadi studi bandingnya juga Pokdarwis juga lagi-lagi. Kemudian yang terakhir ada pembangunan infrastruktur dan sapras yang tadi saya sampaikan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Cilacap melalui anggaran perubahan, realisasi anggaran perubahan tahun 2014-2016 itu totalnya kalau nggak salah 150 juta. Oke. Kemudian terkait dengan partisipasinya, pemerintah Desa Cisuru juga sudah welcome banget. Ayo masyarakat pada silakan bisa kontribut apa. Di sini partisipasinya ada 3, simple aja, ide dan gagasan atau pemikiran, tenaga, pemikiran dan tenaga. Kalau yang pikiran, semua tahap pengembangan desa wisata, hanya satu tahap yang tidak boleh masyarakat umum itu ikut, tahap perencanaan. Ini hanya khusus pemerintah desa dan Pokdarwis lagi-lagi. Masyarakat RT Beorolimelu nggak dilibatkan maksudnya. Kalau untuk tenaga semuanya bisa dan semua dilibatkan. Ini ada simbol-simbolnya. Misalnya proyek padat karya bikin jalannya, itu masyarakat semuanya dilibatkan dan masyarakat memberikan partisipasinya. Kemudian yang berhubungan dengan pemikiran sekaligus tenaga, kayak misalnya sosialisasi, itu masyarakat juga dilibatkan di pengembangan desa wisata. Semua tahap dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hanya satu tahap saja yang tidak bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat, yaitu planning. Ini dikemukai semuanya oleh pemerintah Desa Cisuru dan Pokdarwis. Nah, ini nanti menjadi temuan yang berharga supaya bisa diambil langkah-langkah ketika memang Desa Cisuru ini dengan sekian banyak objek wisatanya itu mau dikembangkan lagi oleh Pemda Kabupaten Cilacap. Jadi ada partisipasi. Nah, kemudian next ada 3 temuan yang kami dapatkan di tempat penelitian dan ini penting untuk informasi Bapeda. Kalau memang Bapeda mau menyeriusi lagi desa wisata Curug Gelis ini mau dibangkitkan lagi, karena ini sumber income juga bagi Pemda dan desa-desa yang lain kayak Limbangan dan lain sebagainya itu punya curug yang bagus-bagus. Nah ini nanti bisa menjadi masukan. Yang pertama, jadi di desa wisata Curug Gelis ini ternyata tidak semua elemen masyarakat dilibatkan. Saya bisa memahami ini secara psikologi. Kalau pemerintah desa itu punya potensi yang bagus banget, kayak berlian lah. Biasanya dikemukai di sini. Itu sudah banyak terjadi di desa-desa di Kabupaten Cilacap yang lain.
Curug Bandung kasusnya yang sama yang ada di Limbangan. Semuanya begitu, keep silent dulu. Kalau bisa kita dulu, seperti itu. Nah, karena yang pertama kali dilakukan untuk merencanakan pengembangan desa, untuk mengembangkan desa wisata ini adalah planning, perencanaan. Jadi abang, hijau, kuning itu biasanya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, Pokdarwis dalam hal ini di sini adalah orang-orang yang mempunyai preferensi yang sama dengan pemerintah desa. RT Nebel desa ini, ya. RT Dusun Lahar tempat suruh gelisnya enggak, dari dekade ikut. Ini betul. Ini curhatan ini sebetulnya dalam penelitian ada karena terlalu tebal. Jadi ini saya sampaikan dalam bahasa yang umum. Jadi ini seharusnya bagaimana idealnya ini menurut peneliti pakar pemberdayaan masyarakat seperti Sarwa Suryana misalnya, ini harus dilibatkan dari awal. Kalau enggak, nanti kalau ada apa-apa di belakang, masyarakat lepas tangan. Yang orang melu merencanakan aku pilih. Nah, Pak Peda nggak tahu masalah ini, insya Allah begitu. Oke ya. Nomor 2, ini perencanaannya sudah digagas oleh pemerintah Desa Cisuru dan tadi Pokdarwis. Tapi udah di planning bagus-bagus, banyak yang tidak bisa direalisasikan. Karena apa? Biasa, nafsu besar, tenaga kurang. Nafsu besar, keuangannya minim. Sementara ingin tampil berjaya sendiri, nggak boleh private sector ikut-ikutan. Sehingga kita saja yang kelola. Begitu ada resiko, ada pandemi, ada macam-macam, diletak nggak bisa bangun lagi. Sampai hari ini, inilah yang terjadi di Curug Gelis, sekarang vakum, tidak terkelola, mangkrak. Jadi yang kedua ini, ya, temukannya adalah masyarakat Desa Cisuru kurang open, kurang peduli dengan desa wisatanya sendiri. Paling boleh ditakon roket dan wis orang tiket maning dirubungna Pak. Kawan mungkin kalau pernah ke sana itu tempat tiketingnya udah dirubuhkan Pak, karena udah lapuk nggak pernah diurus. Jalannya udah banyak yang bolong-bolong nggak ditambal. Ya, oke. Jadi masyarakat kurang antusias atau kurang mendukung. Karena apa? Mereka kalau ditanya, kami tidak tahu. Kan sudah pernah disosialisasikan, iya, tapi kami nggak maksud. Karpet pemerintah desa KPW isinya beberapa pada mudeng. Nah, karena dari awal di planning itu tidak dilibatkan. Minimal perwakilan dari setiap elemen. Pertemuan yang ketiga adalah, nah ini masih di dalam, kalau ini terkenal sekali di teori ilmu sosial ya, Einstein ini adalah seorang tokoh dari Barat yang bisa mengklasifikasikan partisipasi masyarakat atau publik sampai 8 tingkat. Nah, kalau di Cisuru ini di tingkat kelima, tergolong pada partisipasi semu. Ketone anak partisipasi tetapi sifatnya semu. Hanya sifatnya menenteramkan atau tokenisme di situ. Tokenisme ini untuk yang khusus desa wisata Curug Gelis, artinya ya anak tetapi orang seutuhnya. Karena yang dimaksud masyarakat, partisipasi masyarakat di desa wisata Curug Gelis itu hanya beberapa elemen saja yang dipandang dekat dengan pemerintah desa. Oke, next yang terakhir sebelum ke dokumentasi. Lalu apa rekomendasinya bagi Pemda? Ini mungkin bisa disikapi oleh Pemda. Kalau memang masih niat desa wisata ini mau dikembangkan lagi, kami memberikan rekomendasi mungkin di Dinas PSDA dan lain sebagainya atau di Supermades, barangkali ada ketertarikan. Yang pertama adalah bantuan teknis. Yang perlu sekali, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Pemda Kabupaten Cilacap, yang pertama adalah bagaimana bisa membantu proses pemahaman dan penyadaran masyarakat di desa wisata. Gak cuma desa wisata Curug Gelis saja. Ini langkah pertama yang harus dilakukan. Mau di Limbangan, mau di Kroya, ini masyarakatnya dulu yang diberi pemahaman dan kesadaran. Jadi keliru kalau bicara masalah pilot project pengembangan di awal itu keliru, masyarakatnya dulu. Nah ini bagaimana sumbangsi atau rekomendasinya yang bisa diberikan
Ini bantuan teknis. Saya kira di Kabupaten Cilacap di Bapeda banyak para ahli pakar mengenai kepariwisataan. Mungkin bisa comot dari desa Argopeni atau Menganti di Ngayah itu yang sukses banget. Itu juga bisa. Nanti yang dimaui Pemda Kabupaten Cilacap apa untuk bisa ditugaskan ke desa Cisuru. Kalau pemerintahnya masih niat serius mengembangkan kembali desa wisata Curug Gelis yang vakum. Kedua, ini kalau sudah sadar baru kita bicara yang lain-lain seperti pendanaan, penguatan organisasi Kopdalis atau bantuan material yang lain, misalnya nyilihaken bego, ekskavator, slender, molen dan lain sebagainya, itu nanti setelah itu. Yang ketiga, tidak mungkin bisa desa Cisuru ini mengembangkan desa wisata Curug Gelis yang sudah vakum, berantakan. Nggak mungkin bisa sendirian. Solusinya, ya kalau nggak minta duit ke Pemda atau Pemprov mengajukan, itu seharusnya idealismenya dipangkas. Paling enggak bisa punya link atau channel untuk investor. Tapi kalau melihat lokasinya yang kurang kerumat, investor pada berbahayanya loh. Nah ini tentunya Pemda ini mesti direpotkan lagi, ya. Namun maksudnya bahwa harus lebih skala prioritas dulu ya. Jadi kalau misalnya mau minta duit lagi, mengajukan lagi, ini harus serius pemerintah desanya. Yang keempat, ini Pemda Kabupaten Cilacap sebaiknya mengarahkan agar pemerintah desa Cisuru, mungkin desa yang lain juga yang case-nya sama, ini membuka diri untuk memberikan peluang kepada pihak swasta. Ini abot banget ini, kasusnya banyak sekali, di Limbangan juga sama. Ketakutan dari otoritas setempat, bahasa anu mengko anggar wis dikelola nang private sector nyong ora dianggap segar PDW, badine kasih gondol. Warang kurung ketika itu diberikan kepada pemerintah desa, ya wis lah, Pemprov mungkin atau Pemda ngasih bantuan. Nggak banyak yang sanggup. Saya melihat yang paling sanggup itu untuk desa wisata yang paling keren itu ya cuma Menganti, itu keren banget. Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sampai rebutan yo Pemdane, yo desane, yo investor, sampai rebutan. Bargaining posisinya ngeri. Sehari bisa kalau minggu 200 juta pemasukannya. Nah itu nanti bisa ya. Terus kemudian dan yang terakhir ya, ketika nanti memang Pemda Kabupaten Cilacap mau menghidupkan kembali karena potensi wisatanya cukup banyak ini di desa ini, mestinya ada koordinasi yang baik dan penawaran. Kira-kira atau nanti ketika anggaran yang disiapkan itu lumayan, mestinya pengembangan desa wisata ini harus didampingi. Ada koordinasi untuk pendampingan dan pengawasan supaya apa? Tepat guna anggarannya dan progresivitasnya bisa dideteksi seperti itu. Ini gambarnya mungkin ya, di situ filenya nggak ada karena terlalu besar kalau di share ke WA. Mau video mau gambar gitu? Gambar dan video. Oke, Mas Haji, mohon izin sambil mencari video. Itu di situ kan? Oh sudah. Di situ aja tulisnya nggak apa-apa. Ambil refreshing gitu. Jadi penelitian sing makna orang umat itu penelitian tentang kepariwisataan. Itu nyenangi banget. Apalagi kalau penelitiannya di Nusa Dua Bali gitu. Oh itu udah Lombok. Budenya Lombok. Apa? Oke, teman.
Oke, di sini lengkap. Laporan penelitiannya juga sudah dibuat, artikel ilmiahnya sudah, jurnalnya sudah. Pokoknya ini nanti ada dari tahun 2013 sampai 22 kami punya videonya. Supaya dulu bagaimana, sekarang bagaimana, begitu. Mungkin bisa dulu, Mas, yang dokumentasi penelitian aja yang gambarnya dulu coba atas nomor 3. Ya itu. Jadi buka. Keren loh, Cilacap itu desa wisatanya potensi wisatanya banyak, cuma belum keurus kayak herannya begitu. Beda sama kabupaten lain. Ini kritik untuk pemerintah ya. Bahwa, ini udah diresmikan 20 April 2012 sama Pak Haji Tato, Bupati Nedewek. Kemudian, itu ada pasti. Ke bawah lagi Mas. Ini masih buat ini filenya buat ya terus bawah. Bisa dibawain. Nah itu. Ini gangnya dari Jalan Cukang Lele Sidarja, Juru Gelis ya. Terus Mas. Loading ya. Nah, jangan kalau Batu Raden 11 lah. Cuma Batu Raden polesannya luar biasa, udah habis berapa miliar saja mestinya. Kalau ini dipoles ya bagus sebetulnya. Dan yang kayak gini banyak. Seperti Curug Cipendok, Karangtengah misalnya itu. Itu sekarang kan lumayan maju itu. Iya. Jadi kalau pemerintah mau serius cari duit juga bisa mensejahterakan masyarakatnya, ya ini wisata yang paling kepenak. Resikonya nggak terlalu besar, paling bencana alam memang. Itu tadi mungkin dari PNC kepake banget itu kalau untuk ini. Next lagi Mas, terus ke atas. Nah, ini salah satu bentuk sosialisasi, ada sepeda santai, jalan sehat. Ini jalannya kayak gini nih, kalau dari jalannya aspal ini kayak gini. Ini pada baik ke Pancuran Pitu, Batu Raden ini kayak gini jalannya aslinya. Cuma karena mau ini Batu Raden, katanya keren banget. Padahal lokasinya mirip kayak gini. Ini cuma karena belum terkenal. Bawah lagi. Nah yang ini namanya gazebo begini ada 4, makan anggaran 50 juta, bikin 4 itu. Dan spot selfie-nya makan anggaran 25 juta dari ADD, dana desa. Kemudian ya terus ke bawah. Nah, ini salah satu wisatawan dari Kanada. Menyenangkan bukan ya. Atas lagi. Jadi kalau udah ada wisatawan mancanegara itu insya Allah bau uang dan investasinya itu ya, karena saya sering ya kuliah kalau dengan teman-teman asing itu memang duitnya banyak ya. Jadi insya Allah cepat berkembang. Terus ke atas lagi Mas. Nah ini salah satu anggota saya yang meneliti. Ini penelitian prodi. Ke atas lagi. Nah ini dari website salah satu dari aktivis, salah satu wisatawan asing juga mengupload ini. Desa Air Terjun Cisuru, Cilacap, ke bawah Mas. Terus, nah ini kayak gini aslinya. Ini fotonya siapa nggak tahu, yang ambil dari website ya. Ini kayak gini sama Batu Raden nggak jauh beda. Ini nggak keburan Pak. Nah ini langsung aja videonya Mas, coba Mas. Memang gawe penelitiannya maksudnya orang nganggur. Itu 2013, coba itu di paling atas Mas. Yang itu. Kalau itu visi Cipari ya. Yang atasnya, yang ini yang kondisi Curug. Yang atas kondisi Curug Gelis, nah itu. 2013. Mungkin dipilih salah satu. Nah itu aja, ya. Itu yang lagi kondisinya masih bagus-bagusnya gitu. Nah itu bisa diperbesar. Itu ada running text-nya dulu bahkan kayak gitu. Keren kan? Desa ini loh, desa terpencil loh, maju banget. Kayaknya grade-nya apa ya? Yang disuruh belum maju ya. Inovasi paling. Tuh kayak gitu, gerbang masuknya. Mantap ya. Oke lah, mantan apal yang pernah ke sana. Nggak ada soundnya ya. Ada, suaranya ada. Ada ya. Oh, colokin ya.
Jadi monggo ini Bapeda membuat diseminasi penelitian, saya suruh mempresentasikan tanggung gawe apa orang. Nah ini monggo, ini potensinya banyak di desa ini. Dari siap apa enggak kira-kira, serius apa enggak mau digarap. Ini paling banyak, salah satu yang paling banyak se-Kabupaten Cilacap Cisuru itu untuk wisata alamnya. Non pantai ya. Kalau pantai ya mesti wilayah pesisir selatan itu ya udah jelas. Nggak bisa dia ya. Ayo tuh ya. Dan jeruk ya itu ya ya no. Ini videonya yang bikin YouTuber dari kalangan dari unsur pemerintahan desa Cisuru ini ya. Di websitenya nggak ada kayak gini. Website desa-desa di Kabupaten Cilacap itu nol isinya, cuma berita-berita doang. Potensinya hampir nggak ada. Oh udah ini karena HP-nya mungkin kurang bagus waktu ya. Anu besar ya. Mantap teman-teman. Ini besar juga ya. Asik ya Mbak. Lanjut. Jalannya dulu kayak gitu. Ya bagus, tetapi liwati bukan belakang kayak gitu. Nah itu jalan ke Curug belum ada tulisannya dulu. Ya dulu Batu Raden kayak gitu kalau sama Cipendok. Kayak hiking di hutan itu. Sekarang enggak, sekarang udah maju. Jangan lihat sekarang. Bisa dipercepat lagi Mas. Nah ini pemerintah Desa Cisuru ini sama masyarakat lagi berkunjung ceritanya lagi. Terus bisa dianggap terus. Ini 2012, videonya 2013. Terus ini salah satu saja curugnya, masih banyak curug yang lain. Ah itu kan, gitu kan bagus. Kok yang di Jogja aja payu, yang di dalam gua itu Gunung Kidul, Bepano payu banget. Tinggal bikin wahana-wahana tambahan. Panjang ini curug di sini ya, jadi dari atas ke bawah ada lagi begitu. Masih kecapean. Udah dimodali panjang ya. Nah itu, Bokaro Batu Raden pada sekarang asli nih. Dus-dusan masih dalam itu. Sama kayak Mandala. Iya. Ini kalau bule tahu jam sama banget dus-dusan di sini bule, teman-teman saya pada. Dan sekarang tidak ada tiketingnya Bapak Ibu dari Bapeda. Pemerintah menggratiskan karena nggak kerumat. Pertanyaannya kenapa nggak kerumat? Karena masyarakatnya kurang mendukung dan juga karena kemarin kehantam pandemi COVID-19 juga. Nah itu potensial. Lihat aja untuk pemuda-pemudi dulu yang laki-laki ataupun ngayun anak
Bawah, good. Terus ya. Itu salah satu curugnya nggak, Pak? Ini salah satu. Kalau di iklannya Desa Cisuru itu banyak sekali objek wisata selain Curug Gelis. Ini kan kita ngambilnya salah satu aja lah. Gitu. Jadi ini primadona bagi pemasukan daerah, desa dan daerah, sekaligus primadona untuk bisa kalau dikelola dengan baik dampaknya terhadap perekonomian mikro masyarakat ya. Untuk UMKM-nya, untuk lapangan kerja ini bagus sekali. Apalagi nggak cuma satu lokasi wisatanya. Banyak Cisuru itu banyak. Walaupun kalau dari jalan ketone orang Mitayani, ya kebun karet sih. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami presentasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami sudah sertakan artikel ilmiahnya, rekomendasinya. Kalau mau dikopi silakan karena ini cukup besar, nggak bisa lewat WA. Kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Iya, matur nuwun Mas Aji. Plus buat Mas Aji. Biasa kalau udah pegang mic tuh